mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh berkumpul bersama di wadah Zoom dalam doa pagi Binrokris Kementerian Perindustrian. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi Kementerian Perindustrian, bagi seluruh rekan-rekan yang ada yang hadir pagi hari ini, untuk Bu Shelly dan Bu Erika. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terlebih kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pelaksanaan pemilu yang sudah berjalan dengan lancar Tuhan. Sekalipun banyak kejadian yang mungkin dari pagi hujan, tetapi seluruh pelaksanaan pemilu boleh berjalan, tetap berjalan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sendiri, tidak pernah Engkau meninggalkan bangsa Indonesia sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Banyak yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan ketika kami tidak menyadari penyertaan Tuhan, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dalam hal kecil ataupun besar Tuhan. Kami mohon ampun, kami mohon kuduskan, sucikan setiap hati pikiran kami, supaya apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami nyanyikan, apa yang boleh kami sampaikan, itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pimpinan-Mu bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bagi Kementerian Perindustrian, bagi anak-anak Tuhan di Kementerian Perindustrian, untuk Dinrokris Kementerian Perindustrian Tuhan, untuk seluruh pegawai Kristiani di pusat maupun daerah. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing, untuk boleh membangun mesbah doa, untuk boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Ada Bu Shirley, ada Bu Erika, Tuhan hamba-Mu di sini. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk melakukan seluruhnya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Urapi kami saat ini Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Sertai kami di doa pagi kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, pagi hari ini saya mau sharing ya.
Ini mungkin tadi saya sama anak-anak tadi baca renungan ya pagi-pagi sebelum kesini dulu, sebelum doa pagi saya sama anak-anak juga ada misbah doa keluarga. Ada ayat yang memang bagus juga untuk di-sharingkan di sini. Dari 2 Korintus 4 ayatnya, sebenarnya di sini ayat ke-16. Tapi saya bacakan dulu mungkin satu perikop ini ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Di sini perikopnya sampai 5 ayat 10. Nanti saya akan bacakan. Judul dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 10 di sini judul perikopnya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Jadi di sini ayat ke-16, di sini 16 sampai ke 18 ya. 16 sampai ke 18 saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini renungan yang tadi saya baca bersama dengan anak-anak yang diambil adalah 2 Korintus 4 ayat 16, yaitu sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, jadi judul renungan yang dibaca saya bersama anak-anak tadi judulnya terus dibaharui. Bahwa terus dibaharui itu berarti kan terus itu berarti kegiatan yang konsisten, yang harus kita lakukan, yang mana menjadi bagian kita, yang mana harus kita lakukan secara konsisten gitu. Karena terus dibaharui itu berarti seperti kita kan tadi saya jelaskan ke anak-anak itu, jadi kita itu ada manusia lahiriah, ada manusia batinia. Kalau manusia lahiriah ini seperti yang pernah Ibu Erika sharingkan ya, kita beri manusia lahiriah itu makan yang enak, pakaian yang bagus gitu kan, pendidikan yang bagus. Tetapi apakah kita juga memberikan makanan bagi manusia batiniah kita? Kalau manusia lahiriah kita, manusia jasmani kita, kita kasih makan terus-menerus, ya gemuk ya. Tapi apa yang terjadi kalau manusia batiniah kita, manusia rohani kita ini tidak diberi makan? Ya bisa-bisa kita mati. Mungkin secara kegiatan fisik, secara aktivitas fisik, kita melakukan seperti biasa aja. Tapi ketika ada masalah yang membentur kita, kita terbentur dengan masalah, kita langsung kolaps. Artinya kita tidak berpengharapan lagi, langsung kita loyo, kita males-malesan, kita tidak semangat seperti biasanya, langsung kita baperan sama Tuhan, kita langsung males untuk segala hal yang berbau rohani. Itulah yang disebut manusia batiniah itu bisa jadi merosot gitu. Seharusnya di sini ada quote yang tadi saya dibaca di renungan saya bersama anak-anak, ada quote-nya seperti ini. Jika roh kita kuat, maka kita akan tetap tangguh dalam situasi apapun. Nah, masalahnya kita menghadapi segala macam situasi itu random. Hari ini kita bisa bahagia, kita bisa gembira, tapi besok bisa jadi kita menghadapi masalah. Jadi random banget kehidupan yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan sudah sudah sampaikan. Firman Tuhan, namun manusia batinia itu harus dibaharui dari sehari ke sehari. Karena ya kita tahu sendiri, manusia jasmani kita itu cenderung untuk melakukan dosa. Nggak diajarin pun anak-anak kita yang masih kecil tuh cenderung untuk melakukan dosa. Nggak perlu diajari berbohong pun mereka bisa berbohong dengan sendirinya. Kita pun seperti itu waktu masih kecil. Nggak diajarin untuk melakukan kejahatan, tapi cenderung kita untuk berbohong, untuk menyakiti orang lain. Itu kecenderungan kita, jasmani kita, daging kita tuh masih sangat dominan gitu.
Tapi firman Tuhan bilang seperti ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini sebenarnya itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang dialami. Jadi mungkin ketika kenapa Tuhan bilang harus dibaharui manusia batinianya, karena ini tadi ada di sini penderitaan yang akan dihadapi oleh kita. Di sini disebut penderitaan ringan. Itu menurut kebenaran firman itu penderitaan ringan yang kita hadapi itu. Dan itu mengerjakan bagi kita tuh kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kemuliaan kekal tuh berarti kehidupan kekal yang akan kita hadapi setelah kita melewati maut ini gitu. Jadi jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Jadi bukan hanya menghadapi maut kita jangan tawar hati, tetapi juga jangan tawar hati ketika kita menghadapi pergumulan ringan, penderitaan ringan yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Ya. Di ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Manusia batinia adalah hal yang kelihatan. Secara fisik kita bisa lihat bagaimana kalau rambut kita ininya rapi, tidak rapi kita rapikan. Bagaimana kalau lipstik kita tidak rapi kita rapikan. Bagaimana kalau baju kita tidak rapi kita rapikan itu. Manusia batinnya sesuatu yang berhubungan sama manusia jasmani kita bisa kita lihat secara fisik gitu, secara kasat mata. Tetapi di ayat 18 ini disampaikan yang diperhatikan adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Karena apa? Sesuatu yang tidak kelihatan adalah kekal. Sesuatu yang tidak kelihatan itu seperti manusia rohani kita, manusia batinia kita. Apakah kita kelihatan nih, kita memberi makan manusia rohani kita, seperti kita memberi makan manusia jasmani kita, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi hal itulah yang mau di sini, Paulus ingatkan di sini, namun manusia batinia itu harus dibaharui sehari ke sehari. Sekalipun kita tidak melihat dampak ya, dampak misalnya kita bangun mesbah doa ini setiap hari Sabtu, sekalipun kita tidak bisa melihat dampaknya langsung gitu kepada pokok-pokok doa yang kita doakan. Tapi itu tadi di ayat 18, karena sesuatu yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Jadi kita tidak bisa bilang, saya tidak mau lagi ikut doa pagi ini karena juga tidak ada perubahan ini, karena yang ikut juga sedikit gitu. Karena yang ikut ya paling itu lagi. Kita juga nggak bisa, saya juga sendiri nggak bisa bilang begitu, karena firman Tuhan sudah ingatkan. Karena yang kelihatan ini saat ini ya mungkin sementara, tetapi yang tidak kelihatan ketika kita membangun mesbah doa, apa mesbah doa bangunannya kelihatan gitu secara fisik setelah kita berdoa kan enggak. Tetapi membangun mesbah doa itu sesuatu yang kekal, yang kita tahu di dalam mesbah doa ini kita sharing firman Tuhan, kita saling mendoakan, dan itu bisa menguatkan satu sama lain. Kita nggak tahu, karena ini kan nanti ditaruh di YouTube. Ditaruh di YouTube kita nggak tahu apakah nanti yang melihat YouTube itu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, yang ketika mendengarkan YouTube ini mereka diberkati dan mereka berbalik dari jalan-jalan yang salah, mereka bertobat, kita nggak tahu. Kita nggak bisa bilang saat ini tidak ada dampak nih dari doa pagi ini, terus kita berhenti. Nggak bisa begitu, namanya juga membangun mesbah doa, ya ada saatnya memang baru dinikmati mesbah doa itu nanti gitu. Jadi saya percaya melalui renungan pagi hari ini kita semua juga diingatkan untuk tidak tawar hati, ya, untuk tidak mudah kecewa, untuk tidak mudah putus asa, untuk semua yang disampaikan di sini, untuk semua penderitaan ringan yang kita alami saat ini. Apapun itu, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, di sini disampaikan tuh penderitaan ringan yang kita alami saat ini. Kita nggak tahu kalau ternyata penderitaan ringan ini akan membawa kemuliaan, ya, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kenapa bisa dibilang melebihi segala-galanya? Ya karena nanti kita baru lihat saat kita benar-benar menghadap Tuhan, menghadap Bapa kita setelah kita tidak ada di dunia ini. Kita baru bisa mengetahui secara jelas ya, kalau sekarang kita masih mungkin mengira-ngira, meraba-raba, tapi ketika kita benar-benar menghadap Allah Bapa kita satu-satunya pencipta langit dan bumi ini, itu yang akan kita bisa rasakan jauh lebih besar dari penderitaan kita ini tuh, itulah yang bisa kita rasakan mungkin ya pada saat
pada saat nanti kita menghadapi itu jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Baik penderitaan yang kita alami itu dari tadi kesehatan, keuangan, pekerjaan, hubungan kita dengan keluarga, dengan anak, dengan keluarga besar, dengan tetangga, itu apapun pergumulan yang kita hadapi sekarang ini kita harus hadapi, kita selesaikan bersama Tuhan, kita dibentuk melalui seluruh pergumulan itu, karena itu semua pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan yang kita alami di dunia ini itu jauh lebih besar dari pada ini ya, lebih besar dari dibandingkan untuk kemuliaan yang kita, kekekalan yang kita hadapi nanti. Gitu. Itu mungkin sedikit yang mau saya sharingkan. Semoga menjadi berkat buat ibu-ibu semua, Ibu Shirley, Ibu Erika, dan Sis Tiur. Saya percaya mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Erika. Silakan Bu Erika. Iya, mungkin firmannya memang udah bagus ya ajarin kita karena emang kita hidup dari daging, ya kan, dari daging dan roh. Sebenarnya ada firman yang sering kita ngomong di dalam doa pagi ini bahwa daging tidak berguna, tetapi roh ini yang akan mendapat bagian dalam kehidupan. Jadi kita itu manusia itu cenderung melihat seperti Mbak Sirma katakan bahwa tidak kelihatan, tapi kita lihat yang kelihatan. Karena kita masih manusia, masih daging, dan daging ini diciptakan kita dengan daging kita, dengan egois kita, dengan kasih yang ada entah besar atau semua kedagingan kita, iblis bisa kuasain. Tetapi kalau kita hidup, kita tutup celah-celah iblis masuk, maka Tuhan yang menguasai kita. Tadi aku karena awal aku naik, aku di lantai atas. Tadi aku ke atas, aku nggak bawa Alkitab. Terus aku bilang Mbak Sirma, kasih firman aja dan Mbak Sirma nanti kita bahas apa yang Tuhan taruh. Nah sambil berjalan begitu aku turun ke bawah, aku dikasih firman nih. Aku ambil Alkitab dan aku dikasih firman di Yohanes ya. Mungkin tadi ini firman saling berkaitan karena daging dan roh. Sebenarnya kalau kita mau mengikut Tuhan itu adalah roh. Dia datang sebagai manusia untuk menyatakan kedagingan dia, kedagingan bahwa dia juga adalah manusia yang memiliki daging, yang merasakan penderitaan, yang merasakan sukacita, merasakan semua. Tetapi dia hanya punya satu kelebihan, tidak berbuat dosa. Tidak seperti kita. Di dalam Yohanes 5 ayat 39, 40, 41, 42, dan 43. Kita lihat firman-firman ini sebenarnya simple, tapi karena pikiran kita berkembang terlalu hebat, jadi dia berkembang jadi pintar sama bodoh nggak beda jauh ya. Mungkin dibatasi oleh sedikit ini. Jadi mungkin kita lihat bahwa Tuhan Yohanes ajarkan berapa, kita. Mungkin Yohanes ada yang berapa? bisa bahas. Yohanes berapa? Mungkin Yohanes 5 ayat 39, ayat 40, ayat 40, mana 41, 2, dan 3. Mungkin kita bagi aja baca. Ya. Mungkin tadi Mbak Sirma udah, sekarang Mbak Tiur sama Bu Serly, supaya kita semua melakukan pekerjaan Tuhan. Tadi seperti Mbak Sirma katakan bahwa kita belum merasa ini. Kalau menurut aku pribadi, nggak perlu merasa bahwa ini punya menghasilkan apa, nggak perlu. Yang penting hati kita setia taat untuk melayani Tuhan. Apa yang kita tabur, ada orang baik akan menerima. Mungkin orang jahat juga akan mendengar dan menerima. Itu tergantung kuasa Allah bekerja untuk memberikan mereka menjadi orang baik. Ya, mungkin kita mulai aja baca ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia.
Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hati kamu telah mempunyai kasih akan Allah. Puji Tuhan ya. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Oke ya. Jadi ini tidak banyak sampai 39 sampai 43 ya. Kita sudah harus melihat bahwa posisi kita di mana. Kalau tadi firman awal itu dikatakan bahwa daging kita hanya mau melihat yang kelihatan. Karena memang manusia melihat wujud. Nah, tetapi Tuhan katakan di sini, ini kalau kita baca ini, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kita bangga-banggakan kitab suci kita. Kita baca dari depan sampai selesai. Selesai mulai lagi dari depan ke belakang. Kita hanya baca. Kadang kita mengerti, kadang kita hanya mau menyelesaikan, karena kita daging. Dan pada saat kalau Tuhan yang ada dan menguasai hati kita utuh, maka kita akan mendapatkan arti-arti yang sesungguhnya daripada Tuhan. Kita lihat di sini, dalam kitab suci cerita tentang Tuhan Yesus ada di dalam. Terus ayat 40, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Di dalam firman itu juga dikatakan mau datang kepadamu maka kamu akan hidup. Kita lihat luar biasa. Tetapi apa kata kita? Ya nanti dulu lah. Aku mungkin ke pasar dulu. Nah, kan daging lagi. Mesti kasih makan fisik kita atau kedagingan kita ini yang lapar lah segala macam. Tetapi kita lihat kalau kita sesungguhnya mau kita bertahan untuk utamakan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan ambil alih untuk menyelesaikan. Mungkin lapar tadi, tidak lapar. Orang yang sakit mah, aduh aku makan dulu takut sakit mah. Begitu dia nggak makan, nggak sakit mah, kan Tuhan bisa melakukan semua aja. Tetapi kita terlalu, aturan kita terlalu banyak mengatur. Nah, aku ayat 41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Lihat sampai Tuhan katakan, aku tidak perlu hormat. Aku tidak membutuhkan hormat. Karena Tuhan itu udah tinggi, dia menguasai bumi dan sorga. Kemuliaan hanya bagi dia. Dia terlalu banyak hormat yang dia dapat. Tetapi kita sombong. Kita siapa? Kita daging. Kita sombong tidak mau kasih hormat yang sesungguhnya. Kalau kita hormat kepada dia berarti kita mengasihi dia. Apakah kita mengasihi dia? Enggak. Mungkin kita akan jawab kita mengasihi. Buktinya apa? Buktinya saya berdoa. Emang doa aja, doa ngejawab semua permasalahan hidup. Tapi apakah kita mau merubah diri kita? Menjadi seperti yang Tuhan mau? Nanti dulu Tuhan. Aku masih urus ini, urus itu. Tuhan bilang ikut aku. Waduh, aku pergi kubur orang tua aku dulu. Kan kita banyak alasan. Karena kita pikir hidup ini kita punya. Coba kita ini. Kita ini punya fisik. Napas itu Tuhan tiup napas di apa? Tiup di apa namanya? Adam langsung hidup. Jadi kita masih memiliki napas yang daripada Tuhan ini. Apakah pada saat kita memiliki nafas dari Tuhan, kita enggak memberikan bagi dia yang terbaik? Kita pentingin semua. Sampai yang enggak penting, kita pentingin dulu. Baru kita datang kepada Tuhan. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita udah capek. Kita kan fisik, capek. Terus iblis yang datang, udah istirahatlah. Nah, semua berkembang menjadi tidak baik. Makanya kata ini kebaikan dan kejahatan itu tipis. Kita terlalu jahat Tuhan hantam, kita menjadi baik. Tetapi kita terlalu baik-baik, kita lihat kok janjinya tidak ini, kita berbuat jahat. Jadi kayaknya tipis. Tetapi kita memang harus
minta Tuhan yang memimpin kita. Kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, berarti kita harus kalau kita mengasihi Tuhan, baru kita harus berbuat apa yang Tuhan mau. Dan itu memang sulit, karena kita masih daging. Untuk melepaskan kesombongan, kita merasa kita tidak sombong. Tetapi ada hal tertentu, mungkin kita punya duit, kita beli baju baru, kita pakai, kita muter sana, muter sini, biar orang lihat dulu, cakep nih. Ya kita begitu, itu manusia. Terus kalau kita ada sesuatu, mungkin kita bisa beli rumah bagus ya. Mungkin bisa Tuhan kasih berkat ini. Berdoa-berdoa. Terus apa? Kita pasti tunjukkan ke teman kita. Ini rumah yang Tuhan berkati. Oke, di situ nama Tuhan diangkat. Tetapi apakah di situ ada nggak kesombongan kita? Pasti ada. Rumah gua udah bagus, udah ini. Padahal Tuhan tidak harapkan itu. Semua yang kita dapat itu adalah bonus yang Tuhan kasih untuk kita nikmati. Kalau saat ini kita bisa tidur di rumah yang bagus, kita bisa tidur di rumah pada saat hujan, kita tidak kehujanan. Kita orang kepanasan, kita ada AC dingin di rumah. Kita tidur tempat tidur yang baik. Kita dapat semua karena berkat Tuhan. Terus kita udah lupa dengan semua Tuhan yang kasih. Kembali lagi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak butuh hormatmu. Nah, kalau memang kita sadar, kita mengasihi Tuhan, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Ini di ayat 40 nih kita pegang ya. Karena di sini, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Kalau kita mau untuk memperoleh hidup, datang. Berarti firman ini katakan, kalau kamu mau hidup, datang kepadaku. Kita udah baca firman, tetapi kita pergi urusan kita lebih penting. Firman nanti dulu. Padahal itu terkait. Disitulah firman kita katakan. Nanti mungkin selesai ini kita doa supaya Tuhan menjaga hati, pikiran kita, supaya kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan apa yang kita mau. Nah ini mungkin ada tambahan dikit ya. Di sini dikatakan tadi di ayat 25 sama 29 aku tambah aja ya. Aku baca ringkasan aku aja di 25 ini ada ya. 25. Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba. Dan sudah tiba bahwa orang mati akan mendengarkan suara Allah. Dan mereka yang mendengarkan akan hidup. Kita lihat, gak usah jauh-jauh, orang udah mati aja akan mendengarkan suara. Kita telinga kita nih, orang ngomong di sana masih dengar kita. Tapi pada saat Tuhan katakan kita tidak mau dengar. Orang mati dengar, kenapa kita orang hidup gak mau dengar sih? Apa sih lebih kita masih punya napas? Napas punya Tuhan. Tuhan ambil, terus mau ngapain? Tidur aja udah, kembali ke tanah. Nah, terus ada satu lagi, 29. Nah, 29 ini juga bagus ya, tadi 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kita lihat. Jadi ini firman kebenaran tadi dalam 39 dikatakan, kamu sudah baca firman Tuhan, betul, kamu sudah betul. Ikuti firman Tuhan itu. Orang mati aja mendengarkan suara Tuhan. Ini orang hidup yang orang teriak masih jauh sana kedengeran, gak mau dengar. Terus Tuhan kalau angkat pendengaran kita, kamu udahlah gak usah dengar. Pulih. Ya kan gak bagus juga. Jadi mungkin ini ya, aku juga nggak tahu tadi aku turun, aku dikasih firman ini. Tunggu, tadi satu lagi aku kasih. Yohanes 6 ini yang tadi aku bilang tahu firmannya di mana. Itu dikatakan gini. Yohanes 6 ayat 63. Roh
yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ya, tadi yang firman awal itu. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini yang harus dijaga. Ya, kita lihat ya, bahwa roh, kita nih ada roh, dalam tubuh kita ada roh dan ada daging. Tuhan katakan dalam firman yang kita baca-baca ini, kitab suci kita dikatakan bahwa roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi kita megang Yohanes 6 ayat 63, dikatakan roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan itu adalah roh. Dan kalau kita datang kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran, kalau kita datang, misalnya aku nih datang tadi aku masih nyuci, aku berhenti dulu, aku masih lihat juga namanya manusia daging ini iblis akan merusak. Kita makin baik, iblis akan dengan dahsyat akan mengganggu kita sehingga kita jatuh. Karena dia punya target. Iblis saja punya target untuk menjatuhkan kita. Kita udah percaya kepada Tuhan, kita masih hidup. Kita nggak punya target untuk megang Tuhan kekuatan. Tuhan penolong, Tuhan adalah hidup. Jadi firman ini mengajarkan kita ya, roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi kita ingat bahwa kita ada roh, kita ada daging. Daging kita ini yang menderita, yang membuat kita galau. Daging akan membuat makan yang enak. Pergi ke mall, cari pakaian yang bagus. Cari makeup yang bagus, biar kelihatan cantik semua. Terus kalau udah cantik, iblis udah di depan kita, udah menanti kita. Roh kita udah tinggalin, kita udah nggak ini. Tapi yang pada pagi hari ini, saya mau katakan bahwa kita koreksi kembali diri kita. Sejauh mana kita melangkah, sejauh mana kita kasih makan roh kita, sejauh mana kita perhatikan daging kita. Daging perlu diperhatikan karena kita. Tetapi apa yang harus utama? Kalau orang mati itu daging udah ini. Dagingnya udah nggak ada gunanya karena roh yang hidup. Nah, mereka saja mendengarkan suara Tuhan. Yang mendengar bangkit. Nah, kita yang masih hidup ini. Kalau Tuhan balik bahwa kalau kita nggak mendengar, kita mati. Dalam arti begitu kita takut. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak butuh hormat dari kamu. Nah, kita harus sadar bahwa kalau kita lihat bahwa orang Tuhan nggak butuh kok, yang butuh hidup. Kita napas Tuhan. Kalau Tuhan tarik udah habis. Kita butuh Tuhan. Napas ini masih Tuhan punya. Kita butuh Tuhan. Kita yang datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Harus mengucap syukur. Telinga saya masih mendengarkan suaramu. Biarkan saya berikan suara saya buatmu, kayak Mbak Sirma. Dia penyembahan, kadang kita ikut nyanyi, kadang enggak. Enggak masalah. Misalnya kita satu atau dua orang atau sendiri aja ada di hadirat Tuhan, enggak masalah. Kita enggak harus lihat, oh ini berguna atau enggak. Enggak perlu. Yang penting kita melakukan dengan tulus hati dan berikan semua buat Tuhan. Itu persembahan kita. Entah itu Tuhan yang berkati. Firman yang kita katakan yang nanti keluar di YouTube, itu Tuhan yang berkati untuk banyak orang yang membutuhkan, biar mereka mendengar. Orang mati aja mendengar kok, dan dia hidup. Jadi sekarang kita kembali lagi kepada firman tadi, daging dan roh. Nah, daging ini kita dapat kerja, kita lakukan pekerjaan kita sebagai pegawai Kementerian Perindustrian. Mungkin kita lakukan pekerjaan dengan baik, kita mengasihi teman-teman kita berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, kita berbuat baik. Maka kejahatan dia akan kembali ke dia. Tetapi perbuatan kita yang baik Tuhan akan perhatikan. Dan ingat,
Di dalam Yohanes 14 ya, kita sudah mendapatkan janji keselamatan. Tuhan Yesus katakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun datang kepada aku. Terus juga ada firman yang katakan bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemana aku berada, kamu pun di situ. Kita lihat kalau Tuhan udah di sorga, dia menyediakan tempat janji keselamatan itu. Apakah kita nggak mau janji keselamatan dapat rumah di sorga, dapat bagian dalam kerajaan Allah? Kita masih muter-muter di bawah ini, di dunia ini dengan kedagingan kita. Karena iblis tidak mau kita mendapat bagian di sana. Sekarang terserah kita. Kita mau sadar nggak? Kita mau dapat nggak kerajaan sorga, rumah yang sudah Tuhan siapkan? Kalau kita mau dapat, kita kejar Tuhan. Karena Tuhan katakan roh memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kita jaga daging kita sehat, kita nyatakan kebenaran, napas hidup. Kita yang butuh Tuhan, kita yang butuh Tuhan bisa merubah batu menjadi manusia bisa. Kita yang butuh Tuhan, kita yang harus merendah hati, meninggikan Tuhan, dan mengucap syukur karena napas ini belum Tuhan ambil. Dan kita harus menyatakan kebenaran, dan kita harus mengasihi Tuhan. Yang satu, jadi mungkin inti dari semua kita mengasihi Tuhan. Kadang kita bilang kasih, tetapi mau doa nanti dulu. Nah nanti iblis yang udah masuk, bukan Tuhan. Oke, jadi mungkin kuncinya kita terlalu pengembangan pikiran kita makin berkembang dan iblis tangkap dan merusak. Tetapi kalau kita mau sadar, kita pandang ada Tuhan Yesus di depan kita. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tuhan rubah hati ini boleh menjadi baik, pikiran ini menjadi baik, hidup ini menjadi baik. Karena saya tidak bisa merubah pikiran, hati, perasaan semua tidak. Tetapi Tuhan yang kami sembah, yang menguasai kami karena Engkau yang menciptakan kami. Rubah kami menjadi baik seperti yang Tuhan mau. Sehingga kami boleh datang, telinga boleh mendengar, kami boleh mengasihi Tuhan. Sehingga kami mendapatkan janji Tuhan. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana kamu berada, di situ aku berada. Kesulitan hidup ini ada, tetapi Tuhan yang memberikan jalan keluar dengan cara Dia. Jadi jangan cari yang lain, tetapi ikut Tuhan. Murnikan hati dan pikiran, kuduskan dan melihat Tuhan di depan. Masalah yang besar, Tuhan lebih besar dari masalah itu. Hidup ini Tuhan punya. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Erika untuk sharingnya. Kita percaya ya, kita semakin hari semakin dibaharui lewat sharing firman Tuhan ini, kita dibukakan kembali pengertian kita. Karena banyak hal yang mungkin kita itu belum tahu sebenarnya. Tapi kita dengan kerinduan kita untuk menghadap Tuhan, untuk merendahkan diri, untuk bisa diisi dengan firman Tuhan, kita semua pasti dibaharui hari lepas hari. Tadi hari ini kita membahas kembali tentang manusia lahiriah dan manusia batiniah ya, manusia jasmani dan manusia rohani kita. Yang kita tahu, kita hidup ini, badan kita tuh ada tubuh, jiwa, dan roh, dan kecenderungan kita untuk tubuh kita, daging kita itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi lewat pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk terus bersedia untuk dibaharui oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan yang pasti akan membawa kita uh, ke kehidupan kekal ya, nanti yang sudah disampaikan di sini. Jangan sampai tadi di sini itu diberikan contoh tadi Yohanes 5 ya Bu ya. Yohanes 5 tadi tentang
kondisi orang yang jangan sampai orang yang sudah mati, orang yang sudah mati ketika dipanggil Tuhan itu mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kita yang hidup ini, yang masih pendengarannya masih bagus, ketika Tuhan panggil kita tuh nggak mendengar gitu. Kan jauh perbedaannya, jomplang ya. Orang yang dalam kubur sana mendengar suara Tuhan tuh mendengar. Kenapa kita yang masih pendengarannya bagus, ketika mendengar suara Tuhan kita sepertinya abai atau cuek gitu ya. Tapi itu pergumulan atau perjuangan yang akan kita hadapi hari lepas hari. Bagaimana kita memilih mana yang harus kita lakukan? Apakah kita maunya marah, emosi, kecewa, atau kita diam dulu gitu? Kita diam dulu untuk segala hal yang kita hadapi, nggak langsung bereaksi secara cepat gitu. Itu juga salah satu contoh praktis yang kita hadapi setiap hari. Mungkin itu ya, ibu-ibu semua di sini, ibu-ibu pendoa, Ibu Shirley, ada Fride, ada Sistior, Bu Erika. Uh, untuk pagi hari ini kita sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi sudah kita dengar. Uh, Nanti kita akan berdoa ya, ibu-ibu yang luar biasa. Kemarin Olive sampaikan ke saya, dia udah ikut 2 kali, kedua kalinya untuk tes beasiswa S2 dan sampai saat ini juga belum lulus. Jadi saya bilang ya Tuhan yang lebih tahu waktunya untuk dia bisa sekolah atau belum gitu. Jadi kita dukung doa juga semua rekan-rekan ya, Fride juga yang rencananya ini lagi apa gimana Fride? Sampai sekarang belum tahu, Kak. Belum tahu. Sekarang belum tahu, ada katanya sih ada pembukaan, tapi aku nggak tahu. Kontraknya udah perpanjang ya? Iya, puji Tuhan diperpanjang, Kak. Udah diperpanjang ya. Oke, ya. Nanti kita doakan juga buat Fride juga dan rekan-rekan yang lain ya. P3K, P3, PPN yang lain. Oke, nanti Bu. Mungkin gini, Sir. Nggak usah takut kalau udah hidup dalam Tuhan. Buat Friday, Olive, dan kita semua juga. Masalah kita berat. Ya, masalah kita semua berat. Tetapi kita lihat dan memang Tuhan kasih ada waktu Tuhan. Disitulah Tuhan mau betulkan kita. Kita masih bandel, Tuhan benerin. Jadi nggak apa-apa karena kita pegang janji Tuhan. Bahwa orang yang mengikut Tuhan akan menjadi yang Tuhan angkat menjadi kepala bukan ekor. Jadi enggak saat ini taruh Tuhan di depan. Kalau ada yang melemahkan kita, orangnya pintar-pintar, enggak masalah. Tuhan yang keberhasilan milik Tuhan bukan kemampuan mereka. Karena Tuhan yang memberikan semua. Jadi mungkin Friday, mungkin Olive enggak usah takut. Tuhan lebih besar. Hanya bersihkan Tuhan mau supaya hati pikiran kita semua menjadi baik sehingga kita menjadi manusia yang benar-benar mungkin lebih Tuhan angkat menjadi lebih tinggi lagi. Mungkin itu ya. Jadi nggak usah kecewa, nggak usah itu karena keberhasilan di belakang jauh lebih besar. Ya, oke ya. Ya. Amen. Ya, terima kasih Bu Erika. Nanti kita doakan ya semua rekan-rekan yang berjuang dalam baik pendidikan ataupun pekerjaan. Semuanya itu tadi seperti yang ada ayat tadi yang dibahas, semua itu tuh masuk ke dalam pergumulan ringan di hadapan Tuhan yang sebenarnya itu akan membawa kita ketika kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, kita mendengar benar-benar apa yang kehendak Tuhan, sebenarnya itu berguna untuk membentuk manusia lahiriah kita. Seperti tadi Bu Erika, tadi Tuhan menyiapkan kita. Lewat kegagalan, lewat keberhasilan, pasti Tuhan berbicara. Lewat kegagalan, lewat keberhasilan, pasti Tuhan tuh ada punya. Jadi tidak usah takut, tadi seperti yang Bu Erika sampaikan, pasti ada jalan mana yang terbaik ketika kita sudah hidup di dalam. Jadi kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kembali. Biarlah Tuhan kami mau menjaga roh dan jiwa kami senantiasa hadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun apabila Engkau mendapati kami tidak setia di dalam hidup ini. Bapa yang di surga, kami mau mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, negara kami yang begitu luas, besar dan kaya dengan hasil bumi. Engkau mau
pelihara Tuhan, Engkau berkati kami semua di dalamnya, kami boleh hidup dalam damai, sejahtera, sehat, sentosa. Tuhan, dalam pelaksanaan Pilpres baru-baru Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyertai dan telah selesai, dan banyak persoalan yang timbul Tuhan, dan kami masih menunggu hasil dari KPU di mana menyatakan quick count itu adalah Prabowo dan Gibran yang menang. Engkau tahu Tuhan, kami mau berdoa buat semua saudara-saudara kami yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan pelaksanaan demokrasi ini dengan baik. Biarlah Tuhan mereka boleh dipulihkan, diberi kekuatan, dan proses perhitungan boleh berjalan dengan baik. Kami selalu bisa mengikuti dari televisi pro dan kontra Tuhan, tapi kami mau serahkan negara kami ini Tuhan, biarlah boleh terjadi damai, sejahtera, boleh dapatkan suatu keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga kami boleh mendapat berkat Tuhan, rezeki dari pemerintah, di mana rencana akan keluarkan untuk kenaikan gaji PNS, apakah itu akan terlaksana kami serahkan, dan pensiunan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kemudian saudara-saudara kami juga yang DPR legislatif yang terpilih Tuhan, Engkau mau pakai mereka sehingga nama-Mu tetap dimuliakan. Terutama Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah memilih calon kami masing-masing sesuai dengan hati nurani. Biarlah itu Tuhan, kami mau serahkan kepadamu sehingga bangsa dan negara kami ini mungkin sampai di bulan Maret adalah puncaknya untuk diumumkan. Tuhan mau bekerja, menyertai semua segala sesuatu Tuhan. Jangan ada pepercahan, jangan ada timbul kerusuhan. Semua bisa saling menerima dan Indonesia boleh berjalan. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu banyak semua mau menang, banyak yang terjadi, tapi Engkau mengetahui, Engkau Maha melihat. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan negara kami ini, proses pemilihan Pilpres ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Engkau campur tangan sehingga tidak ada korban, tidak ada yang tidak bisa menerima, tetapi semua bisa bersatu padu apabila terjadi oposisi itu semua Tuhan untuk kebaikan pelaksanaan pemerintahan di negara kami. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul kembali pada pagi yang indah ini Tuhan untuk doa pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkenan mendengar doa-doa kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan, napas kehidupan, atas keluarga, atas pekerjaan, atas teman-teman Tuhan, dan atas berkat-berkat lainnya Tuhan yang Tuhan Yesus anugerahkan pada kami hingga pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari hingga pada saat ini ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak ya Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan dan mendukakan hati sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berkumpul Tuhan untuk berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan ya Tuhan memberkati Binrokris Kementerian Perindustrian ya Tuhan, berkatilah Tuhan pengurus Binrokris Kementerian Perindustrian Tuhan, biar kiranya seluruh pengurus bersatu hati ya Tuhan, senantiasa berkomitmen Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam melayani teman-teman baik yang ada di pusat Kementerian Perindustrian maupun di satker-satker daerah ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati program-program Binrokris ya Tuhan, kiranya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, dan dapat semakin membangun iman kami semua Tuhan yang ada di semua
orang Kristen maupun orang Katolik yang ada di Kementerian Perindustrian Tuhan, dan biar kiranya Tuhan kami semakin dekat satu sama lain ya Tuhan, dan kami saling membangun, saling melengkapi, dan kami dapat menjadi terang dan garam di tengah di tengah apa, di lingkungan kami masing-masing ya Tuhan, di lingkungan kerja kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kesehatan, Engkau memberikan umur yang panjang, dan Engkau memberikan hati yang tulus untuk kami bisa mengerjakan tugas-tugas kami dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan, biar kiranya Tuhan semuanya adalah untuk hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkenan memberkati Paskah yang akan kami lakukan sebentar lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati agar eh, panitia Paskah yang akan terbentuk nanti ya Tuhan, kiranya Tuhan adalah yang benar-benar mau mempersiapkan untuk penyelenggaraan Paskah di kantor pusat Kementerian Perindustrian ya Tuhan. Mereka benar-benar berkomitmen ya Tuhan, dan benar-benar mau untuk melayani-Mu Tuhan, dan melayani teman-teman se sama-sama rekan Kristiani dan Katolik ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang berkenan memberkati persiapan sampai pada penyelenggaraan Paskah nanti ya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Engkau berkenan memberkati panitia, memberkati pembicaranya yang akan diundang pada saat Paskah ya Tuhan. Engkau berkenan memberkati eh, para jemaat yang akan datang, rekan-rekan Kristiani maupun Katolik yang akan datang pada Paskah tersebut ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati semuanya Tuhan, agar semuanya makin makin terbangun iman, dan makin terbangun imannya kepada Tuhan, dan makin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga bersatu hati ya Tuhan, mendoakan untuk eh, apa eh, teman-teman rekan kami yang sudah pensiun ya purna bakti dari Kementerian Perindustrian Tuhan, berkatilah Tuhan apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu rekan pensiunan dari Kementerian Perindustrian Tuhan, apakah itu dari apa, pergumulan keuangan, keluarga, anak, menantu, cucu, eh, biar kiranya Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan membantu mereka dalam mencari solusi-solusi ya Tuhan. Kiranya semuanya itu makin mendekatkan mereka Tuhan kepada Tuhan Yesus, biar mereka makin mengandalkan Tuhan dalam menjalani masa-masa tua mereka, dalam menjalani hari-hari mereka ya Tuhan. Biar kiranya mereka makin mempersiapkan diri untuk eh, apa, menyambut Tuhan, menyambut eh, kedatangan Tuhan, biar kiranya Tuhan mereka makin dekat kepada Tuhan, dan mereka mempersiapkan keluarga mereka ya Tuhan, dan mereka percaya Tuhan akan penyertaan Tuhan untuk mereka dan keluarga mereka eh, semuanya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau juga berkenan memberkati teman-teman kami yang masih belum berhasil ya Tuhan di kemarin apa, eh, lulus dalam ujian menjadi P3K ya Tuhan. Kiranya Engkau lah yang berkenan memberikan eh, pertolongan untuk mereka ya Tuhan, biar kiranya di masa yang akan datang, pada saatnya ada pembukaan untuk ujian penyaringan rekrutmen
P3K tersebut ya Tuhan, mereka bisa dapat lulus dan menjadi P3K ya Tuhan, sesuai harapan mereka ya Tuhan, dan kiranya mereka dapat menjalani tugas-tugas mereka ya Tuhan dengan makin giat dan tekun ya Tuhan, dan mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan walaupun mereka mungkin masih belum melihat keberhasilan itu Tuhan, tapi biarlah mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin ya Tuhan untuk mencapai keberhasilan yang mereka harapkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih firman kebenaran-Mu. Engkau sendiri yang merubah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami tahu kami orang berdosa dan tidak layak. Tuhan ampuni dan selamatkan kami. Taruh hati kami supaya taat dan setia. Taruh hati yang memuji, meninggikan, dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, kami masih hidup dan hidup ini milik-Mu. Kuduskan dan selamatkan kami dan keluarga kami. Hamba doakan buat kami yang berdoa pagi di mesbah doa pada pagi hari ini. Terutama Sirma yang senantiasa dia sendiri, dia menyembah. Tuhan menyertai dan berkati dia, berkati suami dan anak-anak. Hamba tahu bahwa hidup kami masih jauh dari sempurna. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Menyertai, berkati suami dan anak-anak dia, serta dia dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Hamba juga doakan Bu Serli, Tuhan jamah kuasai, berkati dan tuntun dia di dalam kehidupan. Walaupun dia sendiri, tetapi Tuhan Yesus sebagai suaminya. Engkau sendiri yang memberikan teman, Engkau sendiri yang menuntun dia. Berkati dan tuntun dia, anak-anak dia, pekerjaan dia, apapun Tuhan di depan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Hamba juga membawa Tiur, Tuhan jamah dan kuasai Tiur. Jamah dan kuasai anaknya, jamah dan kuasai suaminya. Segala pergumulan hidup yang berat, kami tidak tahu, tetapi Tuhan mengetahui karena dia selalu berbicara kepadamu Tuhan. Ampuni, jamah dan selamatkan dia, suami dan anak-anak. Mungkin banyak hal dosa-dosa yang mereka melakukan. Tuhan ampuni, lepaskan mereka dan tuntun mereka. Di dalam nama Yesus, berkati Tiur dalam pekerjaannya. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menolong, terpujilah nama-Mu. Tolong juga anak dia, Tuhan memberkati dan menolong, nyatakan kuasa. Anak boleh bertumbuh, berkembang dengan baik. Berikan hikmat pengertian. Roh Tuhan bisa merubah sesuatu menjadi jauh lebih baik. Berkati, kuduskan, dan tuntun. Jika mereka membutuhkan keturunan tambahan, Engkau berikan bagi mereka semua. Terima kasih. Berkati anaknya, berkati suaminya, berkati Tiur. Terima kasih Tuhan, hamba doakan buat Friday. Tuhan Engkau melihat dia. Apapun anak ini dia milik-Mu. Tuhan jamah menyertai dan menolong dia. Tuhan apa yang Engkau nyatakan bagi dia, kami mengucap syukur. Karena ada hal-hal lain yang Tuhan mau memberikan jauh lebih besar buat dia. Berikan keberhasilan itu nyata, karena keberhasilan bukan usaha kami. Keberhasilan milik-Mu. Buka jalan bagi Friday, sehingga dia boleh berhasil. Bukan karena dia, tetapi karena keberhasilan Tuhan Yesus yang punya. Berkati dia dalam perjalanan, jauhkan kecelakaan mara bahaya. Terima kasih, berkati rumah tangga dia, Engkau ikat kekuatan-kekuatan lain. Tuntun dan menyertai langkah hidup dia. Tuhan di depan dia, Tuhan merubah hati dan pikiran. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Terpujilah nama-Mu. Hamba datang dan doakan buat siapa lagi ya? Udah ya.
hamba dan keluarga. Tuhan jamah dan kuasai kami. Baik hamba, suami dan anak-anak hamba. Tuhan berkati anak-anak. Sehingga mereka semua berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Suami hamba engkau jamah selamatkan. Berikan kekuatan, kesehatan juga bagi hamba dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Tuhan engkau adalah Allah. Engkau Allah yang hidup, berikan kami yang masih hidup boleh mendengarkan suara Tuhan yang manis dan merdu itu. Dalam nama Yesus berkati kami semua. Karena hidup ini semua yang kami cari, semua ada padamu. Jamah telinga mendengarkan suaramu jelas. Jamah mata ini boleh melihat kuasa-kuasa Tuhan yang dahsyat. Jamah hati pikiran. Jamah dan kuduskan kami. Dan hanya Tuhan di depan kami. Jauh lebih besar. Berikan kami hanya terpaut pandangan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan buat Olive. Dia mengikuti tes S2 Tuhan. Hamba tahu bahwa ada hal lain yang Tuhan akan memberikan bagi dia. Engkau ampuni dia, engkau jamah. Jamah hati dan pikiran. Berikan supaya mereka berseru dan berharap. Karena keberhasilan milikmu. Walaupun kami pandai atau kami punya banyak duit, tetapi keberhasilan tetap milikmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang memberikan keberhasilan. Karena kami juga mau mengucap syukur. Kami melihat kuasa Allah, bahwa orang yang tidak sombong Tuhan mengangkat tinggi, tetapi orang yang sombong, awal kesombongan adalah awal kejatuhan sesuai firman-Mu. Kami mengucap syukur, orang-orang engkau jamah hati kami, taruh rendah hati, dan engkau jamah, taruh hanya ada Tuhan Yesus. Berikan kami masih hidup, kami tetap mengucap syukur. Tuhan, kesulitan yang kami hadapi, kami semua bin Rokris, engkau jamah dan kuasai. Engkau berkati dari menteri sampai ke kami, baik pensiunan, baik yang masih kerja, baik yang masih berjuang untuk mendapatkan status. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ambil alih. Teman-teman kami yang belum mendapatkan jodoh, engkau siapkan. Teman-teman kami yang sudah berumah tangga, engkau berkati anak-anak mereka. Teman-teman kami yang bercerai atau apa, Tuhan jamah. Dan Tuhan bersama mereka yang sudah sendiri, Tuhan berkati. Hamba percaya akan hidup ini. Tuhan yang menuntun. Tuhan yang memberikan arah bagi kami. Jamah hati dan pikiran kami supaya kami mendengarkan Tuhan kami. Kami datang dan kami mendapatkan hidup yang kekal. Tubuh ini tidak berguna, tetapi roh engkau berikan kekuatan kepada roh, iman kepercayaan yang sungguh. Kami doakan semua dan hamba tahu bahwa Tuhan mempertontonkan kepada kami bahwa orang yang rendah hati dia akan Tuhan angkat menjadi kepala. Seperti Prabowo, dia tidak banyak ngomong, dia menangis. Tetapi Tuhan angkat dia, berikan dia sehat dan kuat. Sehingga dia boleh memimpin bangsa ini. Segala kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin dari pemerintah, Tuhan, engkau sendiri yang menegur. Karena pemerintah engkau yang bentuk, engkau yang mengangkat. Terima kasih. Hamba doakan kami semua, bin Rokris, baik dari pimpinan teratas sampai yang bawah. Kementerian Perindustrian engkau tuntun. Kami yang berdoa pagi, Tuhan berkati, berikan berkat luar biasa. Sehingga menjadi Tuhan sendiri menyatakan orang yang ada dan orang tetap setia. Engkau berkati sehingga orang lain lihat dan mereka datang. Karena apa yang Tuhan katakan, itu yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami jika kami penuh dosa dan salah. Ampuni, bersihkan kami, kuduskan kami karena engkau kudus. Terima kasih atas doa pagi hari ini. Berkati dan kuduskan, selamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, kemuliaan kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini karena kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Sorry, Makasih. Kita foto dulu ya. aku nggak Ini mau keluar di foto ya, ya. nggak apa-apa. Kalau si Stior kayaknya belum nyalain lampu. Nah, Fride masih di jalan. Fride udah sampai. Suaranya belum ada Fride. Suaranya masih di mute. Masih di mute Fride. Antar Sebentar, mama papa terapi Kak. Jauh banget Terapi. Kak. Terapi apa? Sembari foto ya. 1, Ya. 2, 3. terapi apa Friday? Terapi apa Fride? Kan papa itu kan stroke Bu. Jadi ini terapi tradisional gitu Bu di Ciloto. Udah berangkat dari jam 5 pagi. Ini mata aja di mata sayup aku. Diapain Friday? Di urut-urut gitu Ibu. Kamu bisa bantu deh. Kalau stroke itu, Ini nggak bisa bangun ini Bu. hah? Enggak Apa Bu? apa-apa, Dek. Kamu punya Tuhan yang punya kuasa. Kamu dengar aku sebelum kita tutup ya. Kamu dengar dulu, kamu bisa bantu dengan kompres air panas karena ada grunjel-grunjel itu, Dek. Sambil kamu doa, minta Tuhan kasih jalan. Bisa, karena aku terapi suami aku 3 hari loh. Oh iya, Bisa Bu, jalan. Bu Erika juga suaminya itu sempat Ah, stroke juga, Fride. Oh. Nah, jadi gitu deh. Stroke. Di rumah, entah siapapun, kalau kalian, misalnya kita semua nih yang ada nih, kalau kita sakit ya, kita kita sakit, kita nggak usah khawatir. Malam kita nggak ada, misalnya kita nggak ada duit. Kalau ada duit juga kita pasti beli obat, tapi kita malas keluar. Sisa kita kompres air panas, ambil handuk ini, masak air mendidih, celup handuk itu, pinggir-pinggir kita pegang, tengahnya itu, kita kompres terus, doa dalam namanya tercabut. Itu obat mungkin jauh lebih besar itu. Itu obat lebih bagus karena nama Tuhan menyembuhkan loh. Amen. Itu Iya. enggak. Aku kasih pengalaman, kita pun sakit apapun kita kompres, kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan itu berkuasa di bumi dan sorga. Kalau enggak percaya, silakan nikmatin dan lihat kuasa Tuhan. Oke, mungkin itu aja. Iya. Nah, Iya. ya. Iya, Fride ya. Hati-hati Iya, di Kak. perjalanan. Salam Iya, buat Ibu. orang tua, papa mama. Kamu juga kuat ya. Ya Kak. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sistior, selamat Nanti beraktivitas. Iya, aku makasih, sis. bel Friday. Oke. Apa, Nah, Bu? Tiur, Tuhan berkati deh ya, Bu Ya, Sel. makasih, Bu. Sama-sama, Bu. Tuhan Friday. berkati. Jumpa lagi, Bu Ya, Sherly. dadah. Terus Kasih Ya, ya, Very ya. Kasih. Ketemu besok lagi Bu ya. Sherly. Ingat ya. Oke. Ya Ya. Bu. Ya, dadah.